Selamat hari Minggu anak-anak semua. Selamat jumpa lagi dalam ibadah online GKSI Filia Taman Modern. Kembali kita beribadah, menyembah Tuhan karena Yesus mengasihi kita, Yesus memuaskan kita, karena Yesus adalah juru selamat kita. Kita akan mendengar sebuah cerita dengan judul Yesus dan Perempuan Samaria. Namun sebelumnya, mari kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini kami boleh kembali berkumpul untuk sama-sama beribadah, memuliakan Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus boleh memimpin kami, supaya kami boleh duduk tenang, kami boleh berkonsentrasi dan mendengarkan dengan baik. Berikan kami pengertian yang baik Tuhan, supaya kami dapat mengikuti cerita firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan sekali lagi waktu ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan tolong juga Ibu Susan yang akan bercerita, karena Roh Kudus boleh memimpin beliau. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Baik adik-adik, sebelum kita akan lanjutkan dengan cerita kita pada hari ini, yuk kita dengarkan pujian berikut ini, yaitu Yesus sayang padaku. Ya, baiklah. Kita akan memulai cerita kita pada hari ini. Anak-anak,
lihatlah gambar ini. Apakah ini? Ya, segelas air. Kapan kita biasanya ingin minum? Ya? Ya, betul. Kalau kita haus karena kita habis bermain, karena hari sangat panas, pasti kita ingin sekali minum air. Ya, adik-adik, kita lihat di sini. Hari panas, kita kehausan karena kita berkeringat. Jadi air dalam tubuh kita keluar dari tubuh kita, sehingga kita harus menggantikan lagi, kita harus minum lagi. Begitu juga kalau kita habis bermain, kita pasti kehausan karena kita banyak mengeluarkan keringat. Jadi kita sangat membutuhkan air minum. Nah, panas sekali hari ini. Padahal Tuhan Yesus harus melintasi Samaria. Tuhan Yesus dari Yudea, Yerusalem, mau kembali ke Galilea, tapi Tuhan Yesus dan murid-muridnya harus melintasi Samaria. Mereka berjalan dari Yudea ke Samaria. Hari sangat panas sekali. Samaria itu adalah tempat di mana orang-orang Samaria berada. Orang Samaria tidak sungguh-sungguh memuliakan Tuhan, dan mereka sudah lama bermusuhan dengan orang Yahudi. Jadi kita lihat di sini dari Yudea atau dari Yerusalem, Tuhan Yesus akan ke Galilea. Dia harus melewati kota Sikar. Kota Sikar berada di Samaria. Jadi Tuhan Yesus dan murid-muridnya harus melewati tempat tersebut. Orang Yahudi biasanya tidak mau melewati Samaria karena mereka tidak mau bertemu atau berbicara dengan orang-orang Samaria. Mereka tidak bergaul dengan orang Samaria. Tuhan Yesus dari keturunan Yahudi, tapi Tuhan Yesus mau lewat di situ. Tuhan Yesus mau melewati atau melintasi Samaria. Bahkan saat ini kita melihat bahwa Tuhan Yesus dan murid-muridnya sedang berjalan menuju ke Samaria. Karena hari sudah siang dan karena teriknya matahari, Tuhan Yesus dan murid-muridnya haus, lapar, dan capek tentunya. Tuhan Yesus kemudian bertanya, adakah tempat untuk beristirahat sebentar? Murid-muridnya bilang, ya itu di sana. Nah, mereka sudah tiba di kota yang bernama Sikar. Di situ ada sumur Yakub, sumur yang digali oleh Yakub ratusan tahun yang lalu. Tuhan Yesus kemudian duduk di situ untuk beristirahat sejenak. Sementara kita lihat murid-muridnya pergi ke kota untuk membeli roti karena murid-murid dan Tuhan Yesus perlu untuk makan. Tuhan Yesus sangat senang sekali karena dia dapat beristirahat di dekat sumur Yakub ini. Nah, ketika Tuhan Yesus sedang duduk di dekat sumur Yakub beristirahat, datanglah seorang perempuan Samaria. Kita lihat di sini. Seorang perempuan Samaria sedang membawa apa ya? Ya,
perempuan Samaria itu sedang membawa tempayan untuk mengisi air, karena sumur itu adalah tempat mengambil air. Ada timbanya, ember, untuk diturunkan ke dalam sumur dan mengambil air, ditarik lagi ke atas. Nah, wanita ini datang untuk mengambil air di sumur Yakub. Kemudian Tuhan Yesus menyapa, Tuhan Yesus menegur perempuan Samaria ini. Tidak biasanya adik-adik orang Yahudi menegur orang Samaria, kan? Tadi sudah dikatakan bahwa orang Samaria dan orang Yahudi tidak bergaul, mereka bermusuhan, tidak pernah berbicara satu sama lain. Tapi Tuhan Yesus menyapa, Tuhan Yesus berbicara kepada perempuan Samaria itu. Bahkan dia mengatakan, beri aku air, karena aku haus. Waduh, perempuan Samaria itu terkejut. Kenapa terkejut? Karena tidak biasanya seorang Yahudi berbicara atau menegur seorang Samaria, apalagi dia seorang wanita. Kemudian wanita Samaria itu berkata, engkau orang Yahudi meminta air kepadaku, seorang Samaria? Dia sangat-sangat kaget. Karena karena Yesus mau berbicara dan bahkan minta air minum daripadanya. Dan Tuhan Yesus katakan, kalau kamu mengerti pemberian Allah, bahwa Allah memberikan sesuatu, dan kalau kamu tahu siapa aku, pasti kamu akan meminta dariku air hidup. Wanita itu tidak mengerti, memberikanku air hidup? Dia berpikir, ya, kata Tuhan. Kemudian dia memberikan minum kepada Yesus. Tidak biasa juga orang Yahudi mau minum dari tempat yang digunakan oleh orang Samaria. Tapi Yesus mau. Dia meminta air dan dia mau minum di cangkir atau tempat minum yang diberikan oleh wanita atau perempuan Samaria itu. Dan Tuhan Yesus berkata, barang siapa minum air ini akan haus lagi. Iya ya, kalau kita minum air, terus kita berkeringat, lama-lama airnya habis di tubuh kita, kita haus lagi. Betul, kata Tuhan Yesus. Kalau kita minum air ini, air yang biasa kita minum, pasti kita akan haus lagi. Tetapi barang siapa yang minum air yang akan kuberikan, ia tidak akan haus lagi. Tuhan Yesus sedang berbicara tentang air hidup. Dia sedang berbicara tentang dirinya sendiri, ya. Kita lihat Yesus bermaksud bahwa air hidup itu adalah Tuhan Yesus sendiri, dirinya sendiri. Pada waktu yang lalu kita mendengar cerita tentang Nikodemus, ya. Nikodemus yang begitu pintar, tapi Tuhan Yesus juga menyapa dia dan mengatakan bahwa dia harus menerima Roh Kudus supaya dia dapat menyembah Tuhan dengan benar. Nah, begitu juga di sini yang Tuhan maksudkan dengan air hidup adalah Roh Kudus, Roh Allah, Roh Tuhan Yesus sendiri, dirinya sendiri. Karena dia dapat mengubah
hidup seseorang, dia dapat mengubah hidup wanita Samaria ini dan memberikan dia sukacita. Kata perempuan itu kepada Tuhan Yesus, "Berikanlah aku air itu, air hidup itu maksudnya, supaya aku tidak haus lagi." Ketika perempuan itu mengatakan kepada Tuhan Yesus, "Berikanlah air itu," maka Tuhan Yesus kemudian mengatakan semua apa yang perempuan Samaria itu pernah lakukan. Dia katakan apa yang sekarang sedang dia hadapi. Tuhan Yesus tahu semua tentang hidupnya wanita Samaria ini. Sehingga wanita ini kaget. Kok Yesus tahu tentang hidup saya? Kok Yesus tahu tentang apa yang pernah saya lakukan selama ini? Padahal sebelumnya dia tidak pernah berbicara dengan Yesus. Karena orang Samaria tidak pernah berbicara dengan Yesus, dengan orang Yahudi. Waduh, kaget juga dia. Kok Yesus tahu ya apa yang saya lakukan selama ini? Yesus tahu juga apa yang sedang saya hadapi, masalah saya saat ini. Waduh, siapa ya dia? Kemudian wanita Samaria ini jadi malu, dia tunduk, dia berpikir, dia tahu tentang diri saya, dia tahu semua yang saya perbuat, bahkan dia tahu dengan siapa saya tinggal saat ini. Lantas dia katakan kepada Yesus, "Engkau seorang nabi?" Nabi itu adalah seseorang yang biasanya mengatakan apa yang Allah firmankan. Nabi itu mengatakan apa yang seseorang harus tahu tentang Tuhan. Maka dia bilang, "Engkau seorang nabi." Ya, memang Yesus Maha Tahu karena dia Allah. Yesus itu adalah Allah sendiri. Makanya dia tahu semua tentang wanita Samaria ini. Dia tahu bahwa wanita ini kesepian. Wanita ini mencari kasih. Semua orang mau dikasihi, semua orang mau disayangi, dan begitu juga dengan wanita Samaria ini. Tuhan Yesus mengerti apa yang sedang dia cari, dan Tuhan Yesus mau memberikan kepadanya kasih dan sukacita. Tuhan Yesus tahu apa yang wanita itu butuhkan. Tuhan Yesus juga tahu apa yang kita semua butuhkan. Tuhan Yesus tahu bahwa kita memerlukan kasih untuk mengasihi, kita memerlukan pengampunan supaya kita bisa mengampuni orang lain yang mungkin menjahati kita. Kita memerlukan kebaikan, kita memerlukan penguasaan diri supaya kita bisa menguasai diri, tidak nonton terus, tidak main game terus, supaya kita tahu bagaimana harus taat, supaya kita bisa disiplin, kita bisa mengasihi orang lain, dan kita bisa bersukacita di dalam segala hal. Tuhan Maha Tahu, Yesus Maha Tahu, bahkan Dia tahu jumlah rambut di kepalamu. Kata Lukas di kitab Lukas, bahkan
Dia tahu namamu satu persatu. Karena dia adalah Allah. Dia tahu kalau kamu sedih. Dia tahu kalau kamu susah. Dia tahu kalau kamu lagi marah. Dia tahu kalau kamu lagi berbuat yang tidak baik. Tapi dia tahu juga kalau kamu sedang mengikuti ibadah pada saat ini. Yesus Maha Tahu karena dia adalah Allah. Dan wanita ini sungguh-sungguh senang karena Yesus juga mau berbicara dengan dia. Tuhan Yesus mau mengenal dia, mau bergaul dengan dia. Karena wanita ini juga tidak punya teman. Dia tidak disukai oleh orang-orang lain karena dia banyak berbuat kesalahan. Tapi Yesus tahu dia berbuat kesalahan, namun Yesus tetap mau berbicara dengan dia. Tuhan Yesus tetap mau mengasihi dia dan memberikan apa yang dia butuhkan. Kita lihat wanita Samaria ini kemudian berkata kepada Tuhan Yesus, karena dia melihat kok Yesus Maha Tahu, pasti dia seorang nabi. Lalu dia berbicara tentang beribadah, tentang menyembah Allah. Dia katakan orang Samaria beribadahnya di gunung. Dia menunjuk gunung. Dan kamu orang Yahudi beribadah biasanya di Yerusalem. Orang Yahudi tidak mau bersama-sama beribadah dengan orang Samaria. Jadi orang Yahudi beribadah di Yerusalem, orang Samaria beribadah di gunung-gunung. Dan orang Samaria tidak sungguh-sungguh memuliakan Allah karena mereka terpengaruh dengan berhala-berhala, penyembahan dewa-dewi. Maka Tuhan tahu bahwa mereka membutuhkan seseorang untuk mengatakan apa yang benar. Lalu Yesus berkata, menyembah itu tidak penting tempatnya di mana. Tidak lagi seperti sebelum-sebelumnya. Dimanapun kamu berada, kamu dapat beribadah kepada Allah, kepada Tuhan. Kamu dapat menyembah Tuhan. Hal yang penting adalah kamu harus menyembah Tuhan dengan hati yang sungguh. Kalau kita punya Roh Kudus yang Tuhan berikan, kalau kita percaya sama Tuhan Yesus, pasti Dia memberikan kita Roh Kudus sehingga kita bisa menyembah Tuhan dengan benar, dengan sungguh-sungguh. Itulah Roh Kudus yang Tuhan bicarakan, air hidup, yaitu Roh Kudus yang kita dapat, kita terima kalau kita percaya sama Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya kepada perempuan Samaria ini. Dia katakan, akulah Mesias itu. Akulah Kristus yang kamu ketahui akan datang untuk mengatakan semua hal-hal yang patut, yang harus kamu tahu. Waduh, semakin wanita Samaria itu atau perempuan Samaria itu kaget. Oh, ternyata inilah Mesias yang dikatakan akan datang, yang ditunggu-tunggu, Mesias atau Kristus. Wanita Samaria ini begitu gembiranya. Dia begitu kagum karena dia bisa bertemu dengan Yesus. Dan Yesus mau berbicara dengan dia. Bahkan Yesus tahu semua apa yang dia lakukan, apa yang dia perbuat selama ini. Dia begitu senang karena ada yang peduli kepadanya. Ada yang memperhatikannya. Ada yang mau
menyapanya. Kita melihat wanita ini begitu senang dia berbicara dengan Tuhan Yesus, karena dia bertemu dengan Mesias atau Kristus. Saking senangnya, anak-anak, wanita perempuan Samaria ini langsung meninggalkan tempayannya di sumur dan dia pergi berlari ke kota. Dia memanggil orang-orang Samaria lainnya untuk bertemu dengan Yesus. Dia katakan, ayo datang, mari bertemu dengan seseorang yang mengatakan segala sesuatu yang aku perbuat. Dia katakan dia senang sekali, dia kasih tahu orang-orang semua. Dan apa yang terjadi? Orang-orang Samaria lainnya datang bertemu dengan Yesus. Mereka berbicara dengan Yesus, mereka bertanya-tanya kepada Yesus. Dan orang Samaria yang banyak itu datang bertemu Yesus, mereka percaya kepadanya sebagai juru selamat dunia. Memang seharusnya begitu, anak-anak. Kalau kita sudah percaya sama Tuhan Yesus, kita harusnya dengan gembira memberitahukan kepada orang lain bahwa kita percaya Yesus, sehingga orang lain juga bisa tahu, orang lain juga bisa mendapatkan air hidup itu dari Tuhan Yesus. Dan air hidup yang ada di dalam hati kita, yaitu Roh Kudus, itu akan memancar kepada orang lain. Orang lain juga akan diberkati, mereka dapat mengetahui, mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Seperti perempuan Samaria itu yang begitu gembira berjumpa dengan Tuhan Yesus, dan dia percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias atau Kristus, yang adalah Juru Selamat, yang mau menyelamatkan dia, mau mengampuni dosa-dosanya, dan memberikan dia sukacita dan kasih yang selama ini dia cari-cari, dia inginkan, karena tidak ada yang mengasihi dia, tidak ada yang menyukai dia karena kesalahan-kesalahannya. Kita juga melakukan kesalahan-kesalahan, dan Tuhan Yesus mau mengampuni kita, Tuhan Yesus mau mengasihi kita, Tuhan Yesus mau memberikan apa yang kita kurang. Kita kurang kasih, kita kurang pengampunan, Tuhan Yesus akan berikan kepada kita ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Mau nggak adik-adik, anak-anak, kita beritahu kepada teman-teman kita yang lain yang belum tahu tentang Yesus, bahwa kita percaya kepada Tuhan Yesus. Banyak anak-anak, banyak orang-orang yang belum tahu Tuhan Yesus. Kita jadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan kita katakan kepada teman-teman kita seperti perempuan Samaria tadi. Dia gembira bertemu dengan Kristus, Mesias, dan dia pergi ke kota dan memberitahukan kepada orang-orang Samaria lainnya, sehingga mereka juga bertemu Yesus dan mereka mengenal Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah air hidup yang Tuhan Yesus tawarkan kepada perempuan Samaria tadi. Tuhan Yesus juga memberikan kepada kita, anak-anak, orang-orang yang percaya kepada Kristus. Dan biarlah kita boleh memberitakan Yesus kepada teman-teman yang lain, supaya mereka juga bisa mengenal Yesus. Kalau kita memberitakan Yesus kepada teman-teman yang lain, maka air hidup yang di dalam hati kita akan tersebar kepada orang-orang yang lain seperti air ini.
Kita lihat ya air ini. Ya, air itu berpencar menjadi berkat buat orang lain, memberitakan Yesus kepada orang lain. Yesus yang adalah juru selamat, yang mengampuni dosa kita, yang memberikan kita kasih, memberikan kita sukacita, dan memberikan kita kepuasan. Oleh sebab itu, kita harus beribadah hanya kepada Allah yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita punya Yesus yang hidup. Nah, adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Sebelum kita berdoa bersama-sama nanti, kita berikan persembahan syukur dulu ya. Sudah siap? Sudah siapkan persembahannya? Sambil kita memberikan persembahan, kita dengarkan lagu ini. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasihmu Tuhan. Kasih pasti lemah
Baik adik-adik, mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang baru saja kita dengar, dan kita berdoa untuk persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberikan kami air hidup, Roh Kudus di dalam hidup kami ketika kami percaya kepadamu. Biarlah Roh Kudus boleh terus memimpin hidup kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang memuliakan Tuhan, anak-anak yang mengasihi, anak-anak yang mau mengampuni, anak-anak yang mau menguasai diri di dalam segala hal, sehingga kami tidak terus-menerus bermain, tidak terus bermain HP dan game, tapi kami mau disiplin untuk mengatur waktu, ada waktu untuk bermain, ada waktu untuk nonton, ada waktu untuk bermain game, dan ada waktu untuk makan, ada waktu untuk beristirahat. Biarlah Tuhan boleh menolong kami untuk kami boleh menjadi anak-anak yang teratur, anak-anak yang memuliakan Tuhan, anak-anak yang mengasihi Tuhan, dan menjadi anak-anak yang memberitakan Yesus kepada teman-teman yang lain. Karena di dalam Yesus ada hidup yang kekal, di dalam Yesus ada pengampunan atas dosa-dosa, kesalahan-kesalahan kami, dan di dalam Yesus ada sukacita. Walaupun kami dalam keadaan yang tidak baik, kami bisa bersukacita. Di dalam keadaan yang baik pun kami lebih bersukacita, karena kami tahu Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan Yesus terus menyertai kami di dalam roh-Nya dimanapun kami berada, karena Tuhan Yesus sangat tahu akan kehidupan kami. Tuhan Yesus tahu akan kebutuhan kami. Tuhan Yesus tahu akan susah kami. Tuhan Yesus tahu akan apa yang menjadi pergumulan kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang senantiasa memelihara dan menyertai kami. Terima kasih untuk berkat yang Tuhan berikan juga kepada mama papa melalui usaha dan pekerjaan mereka, sehingga sampai saat ini kami boleh diberkati dengan segala apa yang kami perlukan. Makanan, minuman, kebutuhan sekolah, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya, terutama kebutuhan akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati persembahan yang sudah kami beri, sehingga persembahan ini boleh dipakai untuk pelayanan Tuhan, sehingga banyak orang yang boleh mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan Penebus yang hidup. Kami juga sudah menyelesaikan ibadah sekolah minggu online pada hari ini. Kami mau kembalikan segala puji syukur hanya kepada Engkau, Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anak semua Tuhan di dalam kehidupan mereka, di dalam kegiatan mereka, sehingga mereka senantiasa boleh taat kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami, dan kami sudah mohon dan kami sudah naikkan hanya di dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Anak-anak semua, kita sudah mengakhiri ibadah sekolah minggu online pada hari Minggu ini. Kiranya sukacita Yesus senantiasa menyertai anak-anak semua di dalam kehidupan kalian. Kita akan berjumpa kembali di hari Minggu depan dengan cerita yang lain. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.